Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Haniza dengan NPM 19103030301 dari Pendidikan IPA 2019 Universitas Tidar Magelang. Di video kali ini saya akan menjelaskan pembuatan LKPD dengan basis model pembelajaran Inquiry Guide, di mana inquiry itu merupakan strategi yang menekankan proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari serta menemukan pengetahuan sendiri. Lalu karakteristik dari model pembelajaran inquiry itu ada beberapa, di antaranya pembelajaran berpusat pada siswa aktif, terdapat aktivitas mencari dan menemukan, lalu siswa berpikir kritis dan analitis. Langkah-langkah penerapan inquiry itu ada: yang pertama penerimaan masalah, yang kedua pengembangan hipotesis, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengujian hipotesis, lalu yang terakhir penarikan kesimpulan. Pada lembar kegiatan yang akan saya buat itu bertema pencemaran lingkungan. Jadi terdapat 3 lembar kegiatan siswa, yaitu ada lembar kegiatan pencemaran air, lembar kegiatan pencemaran udara, lalu lembar kegiatan pencemaran tanah. Dan di sini terdapat identitas yang terdiri dari anggota kelompok dan kelas. Lalu selanjutnya ada kompetensi inti. Kompetensi inti itu berpusat pada kompetensi inti ketiga dan keempat. Ada kompetensi dasar, berpusat pada kompetensi dasar 4.8, di mana membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungan berdasarkan hasil pengamatan. Lalu indikatornya ada indikator 4.8.1, di mana indikator tersebut itu membuat gagasan tertulis tentang bagaimana mengatasi dan mengurangi pencemaran air. Lalu terdapat tujuannya itu melalui observasi peserta didik dapat mengetahui penyebab pencemaran air, menganalisis dampak dari pencemaran air, lalu dapat membuat gagasan tentang bagaimana mengatasi dan mengurangi dampak pencemaran air. Terdapat materi singkat tentang pencemaran air. Lalu terdapat rumusan masalah, terdapat hipotesis, terdapat prosedur percobaan. Di antaranya itu ada alat dan bahan dan langkah kerja. Lalu terdapat tabel pengamatan dan eksplorasi. Untuk lembar kerja pencemaran air, saya menggunakan percobaan ikan untuk mengetes air tersebut tercemar atau tidak. Itu alat bahannya itu antaranya ada 3 gelas bekas air mineral ukuran 200 ml, ada air sebanyak 150 ml, ada 3 ekor ikan kecil sejenis dan ukurannya sama besar, lalu menggunakan deterjen, menggunakan sendok kecil dan kertas label. Langkah kerjanya itu, siapkan 3 buah gelas bekas air mineral ukurannya sama, terus beri label pada masing-masing gelas, lalu isilah masing-masing gelas dengan air mineral sebanyak 150 ml. Siapkan 3 ekor ikan kecil sejenis yang ukuran dan besarnya sama, lalu siapkan deterjen, lalu ambil 1 sendok kecil deterjen, lalu masukkan ke dalam gelas B. Lakukan hal yang sama dengan ukuran 2 kalinya, dan masukkan deterjen ke gelas C. Gelas A tidak ditambahkan deterjen, jadi kondisi air di gelas A itu bersih. Lalu setelah semuanya siap, ambil ikan kecil yang telah disiapkan dan masukkan ke tiap-tiap gelas dan diamati bagaimana reaksinya. Terdapat 3 eksplorasi untuk mengetes seberapa dalam pemahaman siswa. Lalu selanjutnya ada lembar kegiatan pencemaran udara. Terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, dan materi singkat tentang pencemaran udara. Pada lembar kerja yang ini saya menggunakan pengamatan melalui gambar, di mana gambar 1 terdapat kondisi udara di perkotaan yang sudah tercemar, dan di gambar 2 terdapat kondisi air di pedesaan. Kondisi udara di pedesaan.
Lalu terdapat tabel pengamatan. Di sini siswa membandingkan antara kondisi udara di perkotaan dan di pedesaan. Terdapat 6 eksplorasi yang salah satunya yaitu membuat gagasan tentang bagaimana mengatasi dan mengurangi pencemaran udara. Di pencemaran air tadi juga sama, lalu terdapat kesimpulan. Dan selanjutnya terdapat lembar kegiatan pencemaran tanah. Isinya sama, yaitu terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi singkat, lalu terdapat rumusan masalah dan hipotesis. Lalu terdapat alat dan bahan, dan langkah kerja. Di pencemaran tanah sama dengan pencemaran udara, yaitu pengamatan melalui gambar. Di mana gambar 1 itu terdapat keadaan tanah yang sangat kotor, dan di gambar 2 yaitu terdapat keadaan tanah yang bersih. Lalu di tabel pengamatan siswa juga membandingkan bagaimana keadaan tanah yang kotor dan tanah yang bersih. Selanjutnya ada eksplorasi dan kesimpulan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.